Halo, selamat pagi anak-anakku, terkhusus kelas 9F sampai 9K SMP Negeri 1 Rangkas Bitung. Video ini mudah-mudahan bisa membantu proses pembelajaran kita yang kalian selama ini mungkin menggunakan modul saja. Ya, kita berharap ini membantu untuk memahami konsep-konsep yang akan kita bahas. Saat ini kita akan membahas tentang kongruensi. Kongruensi. Ya. Kata dasarnya adalah kongruen, yang artinya adalah kembar kalau bahasa sehari-hari. Kalau secara matematik, kongruen itu adalah sama bentuk dan ukurannya. Ya, jadi ada dua kata, bentuk dan ukuran. Apa yang mempengaruhi atau faktor apa yang mempengaruhi bentuk dan ukuran itu? Ada dua hal atau dua faktor yang mempengaruhi kongruensi atau bentuk, ya, yaitu pertama adalah sudut atau ukuran sudutnya, dan yang kedua adalah panjang sisinya atau saya singkat dengan sisi. Jadi dua faktor ini akan mempengaruhi bentuknya. Karena kita bisa melihat misalnya persegi dengan belah ketupat. Masih ingat kan persegi dan belah ketupat? Persamaannya tentu ada, yaitu semua sisi sama panjang. Tapi berhubung sudut-sudutnya tidak sama, maka persegi dan belah ketupat tidak mungkin kongruen, ya. Jadi dua hal ini akan mempengaruhi bentuknya. Maka kalau dua benda atau bangun ruang disebut kongruen jika ada syarat-syaratnya berikut ini, ya. Jadi dua ini bangun datar akan kongruen jika pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama atau kita singkat dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama. Jadi kalau misalnya kita bicara segi empat, maka nanti ada 4 sudut yang atau 4 pasang sudut yang sama. Dan syarat yang kedua adalah panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Jadi kalau kita membandingkan dua bangun datar yang misalnya sisi atau segi 4 dengan segi 4, maka sudutnya 4 pasang, sisinya 4 pasang yang harus sama. Kita akan lihat contoh berikut. Sini ada dua trapesium, yang satu trapesium ABCD dan yang satu lagi trapesium PQRS. Nah, kalau ditanya apakah itu kongruen atau tidak, jangan kita jawab karena tampaknya atau kayaknya, jangan ya. Kita pastikan dia dengan apakah memenuhi dua syarat yang tadi, yaitu sudut dan sisi. Nah, kalau sekarang tentu kita tidak bisa menentukan karena belum dilengkapi dengan ukuran sudut dan sisi. Nah, kalau saya buat misalnya ukuran sudutnya, sisinya AB adalah 15 cm dan CD adalah 12, ini 8, ini 6, dan pada PQ ini juga 15, 6, 12, dan 8. Apakah sudah bisa kita tentukan keduanya kongruen atau tidak dengan melihat ukuran sisinya? Tentu belum. Masih ada faktor lain, yaitu sudutnya.
Nah, sementara kan kita lihat ada 4 pasang sisi yang sama, yaitu AB dengan PQ, AD dengan QR, dan seterusnya. Tapi kita harus pastikan dia dengan melihat sudutnya. Kalau misalnya sudut A ini, nah kita sebutkanlah ini siku-siku, sudut D juga siku-siku, dan kita misalnya ini sudut C 105, dan ini misalnya 75, ini siku-siku juga siku-siku. Nah, ini sudah bisa kita pastikan dia kongruen atau tidak. Tapi tentunya ada yang harus kita lengkapi, karena satu sudutnya belum diketahui. Satu sudut B, yaitu pada trapesium ABCD, dapat dihitung. Banyak cara menghitungnya, bisa dianggap itu semua jumlahnya 360, atau bisa dengan melihat sudut B tambah sudut C adalah 180. Dengan demikian sudut B dapat kita hitung 180 derajat dikurangi 105 derajat sama dengan 75 derajat. Dengan cara yang sama kita lengkapi sudut S adalah 180 derajat dikurangi 75 sama dengan 105 derajat. Dengan demikian lengkap sudah sudut dan sisinya. Ya, mungkin ada yang bisa sudah melihat apakah kongruen atau tidak, atau kita coba identifikasi sama-sama. Kita akan lihat sudutnya, sudut A sama dengan sudut Q, itu satu pasang, yaitu 90. Sudut B sama dengan sudut B, maaf ini tadi ya, sudut B yaitu 75 derajat. Pasangan yang ketiga, sudut C sama dengan sudut S sama dengan 105 derajat. Dan terakhir, sudut D sama dengan sudut R, 90 derajat. Nah, ini dari sudut ya, 4 pasang. Sudah terpenuhi. Nah, kalau sisi, kita identifikasi lagi AB sama dengan PQ, yaitu 15, satu pasang. Kemudian boleh CD sama dengan RS, yaitu 12, dan AD sama dengan QR sama dengan 6, BC sama dengan PS sama dengan 8. Ini semua dalam sentimeter. Nah, maka kesimpulan kita apa? Karena terpenuhi dua syarat itu, maka keduanya kongruen ya. Jadi trapesium ABCD dengan trapesium PQRS adalah kongruen. Nah, untuk selanjutnya simbol untuk kongruensi itu adalah seperti ini. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini dibaca kongruen. Jadi kalau tadi ada trapesium ABCD, bisa kita buat begini, kongruen dengan trapesium PQRS. Nah, sekarang coba kita akan masuk ke sebuah kasus. Jika ada atau diketahui segi 4 ABCD dan PQRS.
masing-masing memiliki panjang sisi yang sama, yaitu 10 cm. Apakah dapat dipastikan keduanya, yaitu segi 4 ABCD dan PQRS kongruen? Ya, jadi pertanyaannya, apakah dapat dipastikan keduanya kongruen? Nah, jadi kita hanya melihat atau mengetahui dari ukuran sisinya, di mana ukuran sudut tidak diketahui. Apakah keduanya dapat dipastikan kongruen? Siapa yang bisa jawab? Ya, tentu belum bisa ya. Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena tadi mungkin saja sudut-sudutnya tidak sama. Seperti contoh yang mudah kita pahami, kalau satu adalah persegi, ukuran sisi misalnya 10 cm, yang satu belah ketupat ukuran sisi 10 cm, kan tentu keduanya tidak kongruen karena memang bentuknya tidak sama yang diakibatkan tadi oleh sudutnya yang berbeda. Jadi ingat dua syarat itu harus dipenuhi. Mungkinkah dua bangun datar, jadi dua bangun datar yang tidak sejenis, dua bangun datar tidak sejenis, kongruen, ya mungkinkah? Contohnya misalnya segitiga dengan segi 5. Nah, mungkin keduanya kongruen? Atau ada lagi contoh lain, segi 4 dengan segi 5 dan seterusnya. Mungkin enggak? Ya jelas tidak mungkin karena apa? Jumlah sisinya tidak sama, nanti ada yang timpang. Jadi harus sejenis ya. Jadi menjadi kesimpulan juga. Jadi ini tidak mungkin ya. Jadi dua bangun datar bisa kongruen jika keduanya sejenis ya. Nah, itu menjadi sebuah kesimpulan. Nah, untuk kongruensi pada bangun datar segi 4 dan segi banyak lainnya mungkin cukup jelas. Kita akan melihat secara khusus kongruensi pada segitiga. Ada bedanya sedikit kongruensi pada segi banyak lainnya dengan kongruensi pada segitiga. Dua segitiga akan kongruen, saya akan ini kita ulangi. Kongruensi pada segitiga. Dua segitiga akan kongruen jika jika
3 pasang sisi sama panjang, maka pasti keduanya kongruen ya. Jadi jika memiliki 3 pasang, ini bahasa Bapak aja ini, 3 pasang sisi sama panjang. Jadi harus 3 pasang. Dan ini biasa disingkat dengan S. Ini singkatan dari sisi-sisi. Kalau saya buat ilustrasinya, misalnya segitiga ABC ada ukuran sisinya misalnya AB 4 cm, BC 5, AC 7 cm, dan segitiga PQR misalnya PQ-nya 7 cm, PR-nya 4 cm, dan QR-nya 5 cm. Nah, apakah keduanya kongruen atau tidak? Jadi misalnya selidikilah keduanya kongruen atau tidak. Nah, kita akan lihat berapa pasang sisi yang sama. AB sama dengan PR, 1 pasang. BC sama dengan QR, sama-sama 5 cm, 2 pasang. AC sama dengan PQ 7 cm. Jadi memiliki 3 pasang sisi yang sama. Maka terpenuhilah syarat nomor 1 SSS. Jadi dapat disimpulkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ya. Syarat yang kedua atau yang nomor 2 akan kongruen jika memiliki 2 pasang sisi sama panjang dan 1 sudut apitnya sama besar. Ini bisa disingkat dengan sisi sudut sisi. Jadi hanya 2 pasang diketahui, jadi tidak 3 pasang. 2 pasang tapi ada sudut apitnya. Saya ilustrasikan seperti ini misalnya nih. Dan sambil Bapak menjelaskan yang disebut dengan sudut apit ya. Kalau ini misalnya A, ini B, ini C, maka ini menjadi sudut apit AB dan AC ya. Jadi sudut apitnya kalau cara melihatnya huruf yang disebut 2 kali. Jadi kalau misalnya kita buat segitiga ABC dengan AB-nya 4 cm, AC-nya 6 cm, sudut A 50 derajat. Segitiga PQR, PQ-nya misalnya 6, PR-nya 4 cm,
dan sudut P-nya 50 derajat. Nah, kita lihat apakah syarat yang kedua dipenuhi. Nah, kita ilustrasikan dulu gambarnya. Kalau sudut apitnya mana, ya. Kalau saya buat begini, ini tadi A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Sudut apitnya tadi 50. Sudut apit AB dengan AC ini 50. Ini juga sudut apitnya 50. Nah, sekarang kita lihat tadi ukuran sisinya AB 4, AC 6. Ini 4, ini 6. Ini 6, ini 4. Nah, kita lihat memang seolah-olah belum lengkap. Jadi kalau andai kata dihubungkan B dengan C, Q dengan R, kan masing-masing terbentuk segitiga. Maka nanti BC akan sama dengan QR. Ya, kalau kita hubungkan itu. Ya, sehingga keduanya adalah kongruen. Jadi artinya memenuhi syarat yang kedua tadi. Sisi dua pasang dan sudut apitnya di tengah terpenuhi, ya. Jadi bisa kita simpulkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ya. Dan yang terakhir yang ketiga, dia akan kongruen jika memiliki ini dua pasang sudut sama besar dan satu sisi penghubung atau penyambung, ya, sisi penghubung atau penghubungnya sama panjang. Nah, kalau disingkat, coba singkat apa itu? Ada di ujung sana ada sudut, di ujung sini ada sudut, di tengahnya penghubungnya adalah sisi. Ya, jadi sudut, sisi, sudut. Ya, baik, kita akan membuat contoh untuk yang nomor 3. Kalau contohnya segitiga ABC, itu sudut A 40 derajat, sudut B 60 derajat, dan panjang sisi AB 10 cm. Pada segitiga PQR, oke, kita buat yang mudah aja. Sudut P sama dengan 60, sudut Q sama dengan 40, PQ sama dengan 10 cm. Nah, kita akan menyelidiki apakah keduanya kongruen atau tidak. Nah, kita akan lihat apakah syarat yang ketiga dipenuhi atau tidak, ya. Kita lihat ada dua pasang sudut. Kalau mungkin kita bisa membuat ilustrasi. Ada sisi AB, ada sudut A, ada sudut B, lalu
ada sisi PQ, ada sudut B, ada sudut Q. Nah, kita lengkapi. AB-nya 10, PQ-nya juga 10, sudut A 40, sudut ini 60, ini 60, ini 40. Nah, kalau kita lihat sepasang sisi, tapi dua pasang sudut yang ada pada sisi itu sama, yaitu sudut B, sudut atau sudut A, sama dengan sudut Q, dan sudut B sama dengan sudut B, serta AB sama dengan PQ. Jadi kesimpulannya segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ya, bagaimana? Cukup, saya akan kasih kalian satu soal ya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 50 derajat, sudut B 70 derajat, ya, maaf, AB 20 cm. Ada segitiga KLM, sudut K 70, M 60, KL sama dengan 20 cm. Ya. Selidikilah apakah keduanya kongruen atau tidak. Oke, untuk latihannya mungkin satu soal aja dulu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu kalian memahami apa yang ada di modul. Oke, saya sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi.